majelis hakim menyampaikan bahwa saksi bernama Richard Eliezer ini adalah saksi yang membuka kotak Pandora dan saksi yang dilindungi karena sudah menjadi justice collaborator. Itu pembukaannya ya. Sehingga dalam pemeriksaan kesaksian dari adik kita ini, Richard Eliezer, yang menjelaskan bagaimana situasi dari Magelang, kemudian ke Saguling, kemudian ke Duren 3. Nah, kita klaster dulu ya, ada 3 bagian. Pertama adalah Magelang. Magelang itu menjelaskan kedatangan dari rombongan ketika tiba di Magelang tanggal 2 ya. Kemudian menjelaskan tanggal 4 itu almarhum memanggil Richard Eliezer untuk mengangkat saudara PC, tetapi itu tidak terjadi karena ada tulisan tangan dari saudara PC. Nah, kemudian ditanyakan juga, adakah kejadian yang aneh di setelah tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6? Itu saudara saksi menyampaikan tidak ada yang aneh. Kemudian sudah jelas terkait dengan senjata dari almarhum, itu yang mengambil adalah saudara Ricky Rizal. Saudara Ricky Rizal yang mengambil senjata, menanyakan di mana senjatanya, kemudian mengambil, menyimpan ya. Itu nanti kita lihat keterangan dari saudara Ricky Rizal ya. Kemudian setelah dari Magelang, klaster utama ya, Magelang, kemudian dijelaskan bahwa tanggal 8 pagi itu mereka kembali ke Jakarta ya. Dan kembali ke Jakarta, situasinya juga pun yang disampaikan oleh klien saya, adik kita ini, bahwa posisinya itu suasananya sudah tegang dalam mobil ya, sudah tegang, kemudian tidak berkata apa-apa. Tapi klien saya sempat menanyakan terkait dengan PCR itu di mana, karena kebiasaannya itu ada di rumah bangka. Awalnya dipesankan, ditanyakan di mana di rumah bangka, kemudian saudara PC merubah bahwa lokasi PCR-nya itu ada di Rumah Saguling. Kemudian sampai sempat mampir di rest area, kemudian sampai ditanyakan juga kan kenapa yang menyetir itu harusnya itu adalah harusnya kan saudara almarhum Joshua ini kan sebagai ajudan harusnya melekat sama saudara PC ya harusnya. Tetapi dalam perjalanan pulang ke Jakarta, saudara almarhum ini sudah dipisahkan di mobil yang lain bersama Ricky Rizal. Jadi klien saya juga sempat kebingungan di mana seharusnya kalau seandainya Ibu PC di mobil yang mana pasti saudara almarhum ini ada di mobil tersebut. Itu tadi ya. Kemudian sampailah di Rumah Saguling menjelaskan mengenai situasi di Rumah Saguling bahwa klien saya menyampaikan bahwa mengantar barang ke atas, kemudian turun ke bawah, kemudian melakukan PCR. PCR itu PCR itu yang melakukan PCR itu adalah saudara PC, saudara E dan almarhum. Ya. Kemudian saudara adik kita ini mengantarkan senjata laras panjang stayer ya. Mengantarkan ke atas, kemudian nyampe ke lantai 3. Kalau teman-teman sempat memperhatikan rekonstruksi ya, di situ menggambarkan situasi mengenai kamar lantai 3, masuk ke dalam, kan kalau keluar itu di depan lift itu ada pintu masuk, kemudian belok kiri itu ada ruang keluarga. Kemudian kalau belok kanan ada meja rias, kemudian kalau lorong itu ada lemari yang paling lemari tempat lemari yang sempat ramai yang ada tas-tas itu ya. Terus masuk ke dalam, belok kanan, itu ada ruangan kecil lagi. Yang di sebelah kanan itu yang dijelaskan oleh klien saya, saudara PC menyampaikan taruh senjatanya di lemari tersebut, saudara PC yang membuka. Dan ketika membuka itu jelas bahwa itu lemari senjata. Nah ini perlu kita sampaikan karena apa? Karena indikasinya adalah dugaan kami di lemari senjata itu tersimpanlah amunisi, ada senjata dan amunisi. Dan dugaan kami disitulah kotak senjata. Ini supaya ceritanya nyambung ya. Kotak peluru ya. Dugaan kami di situ. Ya kan klien saya menyampaikan, Richard Eliezer menyampaikan melihat ada lemari senjata. Kemudian kan setelah menaruh senjata, kemudian dia kembali lagi ke bawah, kemudian berkumpul lagi dengan bersama ajudan yang lain.
ketika berkumpul sama ajudan yang lain itu jeda waktunya ada sejam. Jadi perlu diperhatikan ada waktu jeda sejam, dalam arti apa? Jadi ketika sebelumnya klien saya nyampe di rumah saguling, itu saudara FS sudah sampai duluan. Tadi disampaikan kan bahwa saudara FS sudah sampai duluan, walaupun tidak melihat secara langsung, tetapi klien saya menyampaikan melihat ada patwal, kemudian ada mobil, saudara FS, ada ajudan yang lainnya. Nah, kembali lagi ya, terkait yang mereka klien saya duduk di depan, kemudian bersama ajudan 1 jam kemudian saudara Ricky Rizal memanggil. Saudara Ricky Rizal memanggil klien saya, kemudian klien saya naik ke atas, kemudian pas naik ke atas itu saudara FS memerintahkan klien saya, jadi memerintahkan menjelaskan kronologis bahwa ibu dilecehkan, bahwa ada kejadian di Magelang, kamu tahu atau tidak. Nah di sini kan menggambarkan situasi mengenai posisi klien saya. Kenapa? Terkait dengan sikap batinnya dia. Dia kan tadi sempat ditanyakan sama majelis hakim, dia tidak bertanya apa-apa, malah dia diam karena dia ketakutan, dia takut salah, karena dipikirnya dia tidak bisa menjaga saudara PC di Magelang, ada kejadian tersebut. Kemudian keluarlah perintah tersebut, kemudian disampaikan juga ada kotak senjata, kemudian disampaikan kau tembak, kau tembak, kau bunuh ya. Soalnya tadi disampaikan kau kasih mati anak itu. Perintahnya keluar di situ. Klien saya ditanyakan senjatanya di mana, dikeluarkan, kemudian mengisi amunisi. Nanti kita akan buktikan ya. Berapa yang kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa sisa peluru itu ada 12. Ini ada keterkaitannya. Sisa peluru ada 12. Kalau Glock 17 itu kan isinya 17. Tapi ada salah satu saksi yang menyampaikan bahwa dari kalau tidak salah itu Pak Cuk menyampaikan bahwa Glock 17 itu tidak mungkin diisi full. Karena kalau diisi full itu akan macet. Nah ini menggambarkan Glock ya. Kemudian mengisi amunisi, turun, kemudian ditanyakan senjatanya almarhum. Klien saya ngasih senjata AS kepada saudara Ferdi Sambo. Kemudian dia sempat makan tidak. Kemudian ada tadi pernyataan yang menarik dari klien saya, dia sempat ke toilet. Karena dia ke toilet itu dia berdoa. Kami ini sudah tidak tahu dia harus mengadu ke siapa lagi. Dia mengadu kepada Tuhannya lah. Doanya seperti apa? Tadi kalau rekan-rekan media mendengar bahwa dia minta tolong supaya ini tidak kejadian, merubahkan pikirannya Ferdi Sambo. Itu doanya saya. Kemudian di sini juga menjelaskan ada satu saksi yang menarik buat kami adalah saudara Agus yang sampai saat ini tidak ditemukan di mana. Karena ini untuk menjelaskan rangkaian peristiwa ketika klien saya selesai berdoa. Ini kan supaya menjelaskan bahwa klien saya itu berdoa karena yang memanggil klien saya itu adalah saudara Agus. Tetapi di sini saudara Agus tidak ada sebagai saksi. Kita akan mintakan supaya dihadirkan. Tapi dalam berkas saudara Agus tidak ada. Kemudian ketika klien saya dipanggil itu posisinya mereka semua sudah ada dalam mobil ya, sudah duduk. Klien saya duduk, saya yang terakhir dipanggil kemudian duduk di belakang bersama saudara Kuatmaruf. Kemudian berjalanlah sampai ke rumah Duren 3. Klien saya turun, tadi disampaikan bahwa KM, PC, klien saya duduk di belakangnya. Kemudian masuk ke dalam rumah Duren 3. Kemudian klien saya ke atas lagi, kemudian berdoa itu dengan yang sama juga yang tadi disampaikan, bahwa minta tolong sama Tuhan supaya ini tidak kejadian. Nah setelah itu baru saudara Ferdi Sambo masuk, kemudian karena tidak lama jeda waktunya, saudara saya turun, saudara klien saya ini turun ke bawah ke anak tangga, kemudian diperintahkan untuk isi cat. Artinya apa? Artinya kokang. Situlah kokang, kemudian tidak lama, kemudian saudara almarhum ini dipanggil masuk ke dalam. Nah ini supaya nanti rangkaian peristiwa pidananya itu kemudian pas masuk di dalam langsung dipegang di leher, kemudian didorong, disuruh kan tadi suruh berlutut kan. Sebelum berlutut langsung dibilang sama saudara Ferdi Sambo, tembak woi, kau tembak woi. Kemudian klien saya menembak. Nah, ketika klien saya menembak posisinya jatuh, dia itu tengkurap. Kemudian klien saya melihat saudara Ferdi Sambo ini maju menggunakan senjata Glock, mengokang. Ini penting ya, mengokang. Kemudian setelah mengokang menembak saudara almarhum Joshua. Juga saudara klien saya menyampaikan bahwa ada senjata HS, dia mengokang juga menembakkan ke tembok. Nah itu sebenarnya peristiwa pidana yang terjadi di rumah Duren 3. Kemudian kan tadi ditanyakan saudara Romer masuk. Dan saudara Romer kan menanyakan kepada Richard Eliezer ada apa? Mesti sampaikan saya refleks. Nah ini kan kesesuaian dengan pernyataan dari saudara Romer ya, supaya ini semuanya jelas ya.
kemudian saudara Ferdi Sambo menyampaikan kalian tidak bisa jaga ibu. Kemudian saudara Romer sempat disikut itu sesuai dengan pernyataan dari saudara Romer. Enggak, begini ya, kalau tadi kan kalau rekan-rekan lihat karena dia menghadap ke majelis hakim. Tapi sebenarnya arah tembakannya begini. Tembakannya ini kan yang almarhum dari sini nembak ke arah meja. Ini saya menggambarkan, ini kan tangga. Almarhum di sini ya. Ini kan menembakkannya arah meja begini. Pakai senjata HS. Nah, terus kemudian ada tembakan lagi yang ditembakkan oleh saudara Ferdi Sambo ke atas tangga. Itu menggunakan Glock. Sebenarnya begini, yang mau saya sampaikan begini, ini tidak nyambung. Karena kalau kronologis, harusnya kan senjata HS itu dari bawah ke atas. Bukan dari atas, bukan dari bawah ke samping meja makan. Harusnya kan ke atas, karena kan posisi kamar itu di depan anak tangga. Nah, tapi kan ini malah senjata HS-nya yang ke sini, terus peluru Glock itu yang ke sana. Jadi ini nggak nyambung sebenarnya. Jadi ini terpatahkan lah terkait dengan yang disampaikan. Yang gimana? Tadi klien saya tadi tidak menyampaikan kenapa, karena posisinya kan dia sudah sampaikan, dia sudah kalut ya, sudah terguncang posisinya. Dia tidak melihat, tetapi di situ Ferdi Sambo kan maju, ngokak, dia menembakkan karena terhalang, pakai Glock. Tadi jelas tadi disampaikan.